warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Binsar Marulitua Pakpahan STMM, dosen jurusan Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Medan. Pada kesempatan ini, izinkan saya menunjukkan penilaian deskripsi diri saya, unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT saya dalam bidang pengajaran. Sesuai dengan bidang keilmuan yang saya dalami, yakni rekayasa material teknik dalam riwayat pengajaran saya mengampu beberapa mata kuliah diantaranya korosi dan teknik pelapisan logam, material teknik, teknologi pengujian bahan, dan beberapa mata kuliah lainnya. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu pada jurusan Pendidikan Teknik Mesin, yakni korosi dan teknik pelapisan. Sebagai dosen, saya telah menerapkan Tridharma Perguruan Tinggi yang terdiri dari pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Delivery, di mana saya menyediakan beragam materi pembelajaran untuk membantu mahasiswa secara mandiri, sehingga materi yang diberikan dapat diterima dengan baik oleh mahasiswa. Interaction, yaitu kegiatan tatap muka antara dosen dan mahasiswa untuk membahas mata kuliah yang akan dilakukan di kelas untuk mencapai capaian pembelajaran. Assessment, yaitu pemberian tugas terstruktur yang direncanakan, diantaranya ada tugas rutin, kemudian critical book report, kemudian ada critical journal review, dan ada mini riset, kemudian ada rekayasa ide dan proyek. Sebelum masuk penjelasan sistem pengajaran yang saya terapkan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai mata kuliah yang akan saya bawakan. Mata kuliah yang saya bawakan yaitu korosi dan teknik pelapisan. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah teori wajib prodi. Mata kuliah ini berada di semester 6 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini dapat diambil mahasiswa dengan persyaratan telah menyelesaikan mata kuliah material teknik. Mata kuliah korosi dan teknik pelapisan mengkaji 6 aspek. Yang pertama, korosi dan peradaban serta bentuk korosi. Kemudian yang kedua, korosi di lingkungan air. Kemudian yang ketiga, korosi logam dan logam tak sejenis. Kemudian yang keempat, mengendalikan korosi dengan metode electroplating. Kemudian yang kelima, metode pelapisan dengan hot damping dan thermal spray. Kemudian yang terakhir atau yang keenam, pelapisan logam physical vapor deposition atau VVD dan chemical vapor deposition atau CVD. Adapun capaian mata kuliah yang saya bawakan ini yaitu yang pertama, mahasiswa menguasai prinsip dasar korosi dan proses terjadinya korosi. Kemudian yang kedua, mahasiswa mampu memilih proses pelapisan logam dengan yang sesuai di lapangan. Yang ketiga, mahasiswa mampu mengimplementasikan konsep dan teori pelapisan logam dalam mengurangi laju korosi. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai komponen atau aspek delivery yang berkaitan dengan mata kuliah yang saya bawakan. Untuk mendukung kegiatan pengajaran di kelas, saya menggunakan berbagai jurnal penelitian dan buku dari hasil penelitian saya. Kegunaan jurnal tersebut untuk mendukung perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan materi yang saya bawakan. Itulah model delivery yang saya sampaikan dalam proses pengajaran saya. Adapun sistem interaction yang saya lakukan di kelas yaitu dengan metode problem based learning atau PBL, yaitu dengan cara menyampaikan materi pembelajaran di kelas dan berinteraksi di kelas, tanya jawab dengan mahasiswa. Kemudian mahasiswa saya memberikan sebuah problem based learning atau masalah kepada mahasiswa dengan memunculkan masalah di awal perkuliahan. Selanjutnya mahasiswa memecahkan masalah yang ada. Selanjutnya aspek assessment, di mana aspek assessment yang saya lakukan yaitu proses penilaian kepada mahasiswa secara objektif sesuai kemampuan mahasiswa itu sendiri. Adapun poin-poin penilaian telah saya paparkan dalam perkuliahan di awal sebelum dimulai proses pembelajaran di kelas. Hasil asesmen yang saya lakukan dengan harapan mahasiswa dapat mengetahui proses penilaian yang saya lakukan secara transparan dan objektif. Demikian pemaparan 3 aspek yang saya terapkan
dalam proses pembelajaran yang saya lakukan, yang terdiri dari delivery, interaction, and assessment. Selanjutnya saya akan menampilkan proses pembelajaran yang saya lakukan dengan micro teaching secara luring, yaitu mata kuliah korosi dan teknik pelapisan. Selamat menyaksikan. Selamat pagi adik-adik semuanya. Baik, Pak. Ya, bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Oke, baik. Jadi sebelum kita memulai perkuliahan kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut ajaran agama dan kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, jadi pertemuan kita hari ini materinya tentang proses terjadinya korosi dan bentuk-bentuk korosi serta pengendaliannya. Oke, saya mau nanya adik-adik dulu. Apa itu korosi? Yes. Siapa nama, sebutkan nama adik? Nama saya Samuel. Korosi itu adalah pemrusakan logam atau perkaratan yang terjadi pada logam. Oke. Baik, oke. Jadi yang adik-adik sampaikan itu sudah masuk daripada kategori dari korosi, tapi ini akan saya simpulkan dari pengertian korosi. Coba diperhatikan di sini. Korosi berasal dari bahasa Latin korot, yang artinya pemrusakan logam atau pengkaratan. Coba diperhatikan yang gambar yang saya tampilkan di depan ini. Ini pada bodi mobil. Coba perhatikan. Ini lama-lama akan terkorosi. Terus bagaimana cara mengatasi korosi ini? Jadi di sini korosi harus kita pahami dulu seperti apa itu korosi. Nanti kalau sudah kita tahu tentang korosi itu, kemudian kita paham bagaimana cara untuk melapisinya. Jadi ini kalau seperti ini nanti terjadi pada bodi kendaraan ini, kalau ini dibiarkan aja, dia korosinya akan merambat dia, terus dia. Tapi dengan cara proses pelapisan, ini dengan cara diangkat itu, kemudian setelah diangkat nanti digembur kembali, ataupun nanti logam-logam yang sudah korosinya sudah sangat besar, ini diganti dengan plat, kemudian diproses dengan cat. Kemudian coba diperhatikan yang gambar di sebelahnya. Di sini kan ada baliho yang tumbang di jalan. Ini proses terjadinya akibat korosi. Ini sering terjadi di jalan ini. Yang awalnya itu adalah kelonggaran pada pengikat untuk balihonya atau proses penyambungannya di sana. Makanya bisa terjadi korosi. Kemudian gambar yang di bawah ini juga, coba perhatikan ini. Nanti akan kita bahas tentang perbedaan material logam itu. Di sini kan ada murnya ini sendiri tidak terkorosi, sementara dinding pada plat dan juga bautnya ini terkorosi. Dan nanti akan kita bahas tentang perbedaan potensial. Maka tujuan dari pertama kita pelajari korosi ini, kita pahami dulu korosi itu seperti apa. Oke? Kemudian ini coba diperhatikan. Ini air laut, ini dinding kapal. Permukaan daripada dinding kapal ini dia akan rusak ya. Ini yang diakibatkan juga air laut, kemudian uapnya yang di sini. Jadi kalau kita perhatikan yang di atas ini, kenapa tidak panas seperti ini? Ini kan kalau kapalnya berjalan, ombaknya kan naik ke atas, ya. Oke. Jadi kita perhatikan juga korosi adalah peristiwa rusaknya logam karena pengaruh lingkungan, itu menurut Robert J. pada tahun 1999. Kemudian definisi lain, korosi merupakan rusaknya logam karena adanya zat penyebab korosi atau fenomena elektrokimia yang hanya menyerang logam saja. Jadi ini menurutnya si Gunaltun. Oke. Kemudian kita perhatikan apa itu korosi. Sebelum sampai ke sini, adik-adik tadi sudah menjelaskan tadi apa korosi. Saya mau tanya juga, korosi apakah bisa terjadi pada non logam? Ya, sebutkan namanya dan adik. Saya akan belajar nanti, saya akan menjawabkan korosi itu bisa terjadi pada selain logam, contohnya seperti keramik yang ada di kamar mandi, itu lama kelamaan bisa terjadi
perubahan warna, seperti warna kuning itu karena korosif. Oke, iya benar. Jadi korosi itu juga bisa terjadi pada non logam. Korosi tidak hanya terjadi pada logam saja, bisa terjadi juga pada keramik. Seperti di kamar mandi ini, kalau perhatikan itu di pinggiran atau di bawah dari tampiasannya itu sering terjadi korosi. Itu juga terjadi korosi pada non logam. Itu keramik ya. Itu korosi. Proses degradasi yang terjadi pada material berbahan dasar logam atau non logam. Jadi bisa terjadi pada non logam. Baik murni maupun alloy karena prosesnya redox dan efek internal. Contohnya, lokasi pabrik yang mempunyai pinggiran pantai. Nah, di sana memerlukan proteksi khusus dalam perlindungan korosi tersebut. Yang saya maksud di sini, coba perhatikan lokasi pabrik yang mempunyai pinggiran pantai. Adik-adik sudah pernah memperhatikan pabrik yang dekat dengan laut, kemudian pabrik yang dekat, yang jauh dari laut, artinya di pemukimannya dari laut. Sudah pernah perhatikan apa perbedaannya? Coba silakan nih. Menurut saya sebenarnya dari proses lama terjadinya polusi pada titik pabrik tersebut, mungkin yang dilakukan yang berada di dekat pantai yang menciptakan polusi yang di laut atau sebenarnya laut dan udara. Ya, oke, jadi biar saya simpulkan ya. Jadi perhatikan dinding pada industri ataupun untuk dinding pada tempat industri itu lebih sering terkorosi yang di daerah laut atau pantai karena dipengaruhi daripada uap air laut itu. Sementara kalau jauh dari pemukiman atau dari laut itu biasanya lebih lama terkorosi. Oke, jadi harus ada yang juga pahami dengan kondisi yang dari jauh dari air laut atau pantai, kemudian yang dekat dari laut itu masalah untuk proses coatingnya juga nanti harus ada diperhatikan. Oke? Kemudian kita perhatikan untuk selanjutnya, mengapa terjadi korosi? Syarat terjadinya korosi yang pertama diingat adanya udara atau oksigen, kemudian di sana ada logam yang akan terkorosi, kemudian di sana ada air. Ketiga ini kalau sudah ada terjadi yang pada logam, maka kan terjadi korosi. Yang pertama ada oksigen, kemudian di sana ada air, kemudian ada logam yang hendak terkorosi atau anoda korbannya. Maka logam ini atau anoda ini yang akan terkorosi. Jika salah satu daripada ketiga ini tidak ada pada proses untuk korosi itu, tidak akan terjadi proses korosi. Oke? Coba diperhatikan. Selain daripada apa yang saya sampaikan tadi, faktor internal meliputi kemurnian bahan atau struktur bahan yang unsur pengotoran bahan, kemudian pencampuran bahan sebagai intinya. Kemudian yang kedua ada faktor eksternal. Nah, di mana faktor eksternal ini contohnya proses pengecoran itu nanti di sana ada berbeda dari jenis logamnya, bisa juga mempengaruhi nanti jenis korosi bisa membuat lebih cepat terkorosi. Kemudian kita perhatikan, kemudian selanjutnya ini, kenapa kita harus membahas tentang aspek ruangan korosi? Coba, pada tahun 1985 di Jerman itu, di sana mulai dipelajari tentang apa dampak korosi pada industri. Coba diperhatikan. Yang pertama, kerugian produksi selama pekerjaan terhenti akibat perbaikan. Jika terjadi pada contohnya ini untuk boiler, perusahaan itu hanya memiliki satu boiler. Nanti boilernya rusak yang diakibatkan adalah korosi, maka proses kerja dari industri itu akan terhenti. Ini maksudnya kegiatan produksi selama pekerjaan terhenti akibat perbaikan. Proses perbaikan itu kan jadi terbengkalai karena akibat korosi. Seharusnya perusahaan itu harus menyediakan 2 boiler sebagai cadangan. Ketika nanti boilernya itu rusak, maka ini di maintenance, yang satu lagi bekerja. Kemudian coba yang kedua, tingginya biaya perawatan. Nah, biaya perawatan untuk industri sangat besar. Jadi harus dikaji ulang kembali bagaimana cara mengatasi supaya perawatan industri lebih murah. Kemudian coba perhatikan yang ketiga, biaya ganti rugi kepada konsumen atas kerusakan akibat korosi. Nah, contohnya ini,
Ini kan ada kursi ini. Namun kalau ada perjanjian utama pertamanya dengan universitas dengan pihak pembuat kursi ini, ketika ini kursinya rusak, kemudian universitas nanti mengklaim, ini tidak saya rekomendasi nih karena terjadi korosi, kerusakan dia akan mengembalikan barangnya. Apakah pihak perusahaannya akan mengganti atau untuk memperbaikinya? Di sana akan terjadi juga di sana untuk kerusakan akibat korosi. Kemudian yang selanjutnya, turunnya mutu produksi akibat kontaminasi dari korosi. Nah, korosi ini juga mempengaruhi daripada kualitas daripada bahan itu. Kalau di dalam proses pengecoran juga ada korosi ataupun di sana zat pemotor, kualitas logam itu akan sangat berkurang. Kemudian selanjutnya tingginya biaya bahan bakar dan energi akibat kebocoran uap dari pipa yang terkena korosi. Oke, jadi adik-adik juga sudah pernah mempelajari tentang material teknik pada pipa. Di bawah ataupun di bawah tanah kan ada pipa itu, biasanya PGM itu. Kalau yang sekarang itu sudah diubah untuk PDAM, sudah banyak menggunakan selang gitu. Jadi dulunya itu sering kebocoran itu yang diakibatkan korosi. Kan di sana kan ada air ya. Jadi aliran air itu juga sangat mempengaruhi untuk mengurang atau menggesek daripada pipanya. Oke? Ada pertanyaan? Atau bisa diikuti? Bisa? Oke. Kita masuk. Seberapa bahaya efek korosi? Coba diperhatikan. Untuk nilai yang kecil memang korosi ini tidak begitu berpengaruh. Contohnya ini pada kursi ini, kalau dia terkorosi hanya satu saja, itu tidak akan mempengaruhi yang lain. Sementara pada industri, kalau diperhitungkan pada industri itu, ini akan korosinya, contohnya terjadi sekitar 0,5 inci per tahun. Untuk beberapa daripada komponen industri itu sangat mempengaruhi. Jadi untuk jumlah daripada atau keuangan korosi pada industri sangat besar kalau diperhitungkan. Kemudian bayangkan jika jembatan mengalami korosi besar. Kalau adik-adik pernah mendengar jembatan roboh yang di Kalimantan, sudah pernah mendengar? Sudah? Jadi jembatan di Kalimantan itu pernah terjadi roboh, contohnya seperti ini. Jadi jembatan yang di Kalimantan itu, ini jembatan gantung menggunakan kabel. Nah, kenapa bisa terjadi patah ataupun roboh jembatannya? Jadi menurut pengamatan daripada dosen kami yang di UGM, jadi di sana terjadi penguncian atau bautnya ini terlalu tegang di sini. Semakin tegang kan di sana ada korosi tegangan di sana. Jadi yang di sini terlalu ketat, yang di sini normal ataupun standar pengikatnya. Kemudian di sana jalannya macet. Pas posisi di baut yang kencang ini, kendaraannya padat di sana. Jadi otomatis di sini sudah mengalami tegangannya kencang karena terlalu kuat tadi di sana. Terjadi di sana korosi yang terlalu tegang tadi, maka ini patah di sini. Otomatis kan kekuatan ini berkurang karena udah patah, jadi akan merambat ke kanan atau ke kiri. Jadi yang beban yang di sini tadi merambat ke sini, otomatis perambatan itu berjalan terus, jadi patah dia di sana. Maka di sana terjadi roboh jembatannya di sana. Itu menurut dari yang diteliti di dosen UGM kemarin. Coba kita perhatikan. Faktor penyebab korosi yang pertama uap air. Jadi adik-adik juga harus mengerti dulu faktor penyebab korosi ini, maka nanti adik-adik bisa mengatasinya dengan proses pelapisan. Coba diperhatikan. Ini diakibatkan daripada air di lautnya yang lebat. Jadi terjadi seperti ini. Kemudian kita perhatikan selanjutnya, faktor yang kedua adalah faktor oksigen. Ini kalau kita perhatikan ini tabung pada industri. Pernah memperhatikan ini di industri? Jadi memang pada industri ini sudah dilakukan proses coating, tapi lama-kelamaan cat ataupun pelapisannya itu semakin hilang ya, atau berkurang. Jadi maka akan terjadi korosi. Ini yang menyebabkan daripada uap oksigen juga bisa, uap air juga bisa. Logam. Coba diperhatikan di sini,
ini bentuknya L, ini aliran daripada air atau fluida. Contohnya ini pada air PDAM. Ketika air yang mengalir di sini, larutan airnya ini akan mempengaruhi daripada atau menggesek daripada logam ini. Oke. Selanjutnya aspek faktor penyebab korosi, kemudian yang keempat permukaan logam. Permukaan logam ini coba diperhatikan. Kekasaran permukaan logam ini sangat mempengaruhi daripada korosi. Kalau semakin keras ini permukaan logamnya kasar, maka akan lebih gampang terkorosi. Oke? Kemudian sebaliknya, kalau dia permukaannya ini rata ataupun halus, maka proses terjadinya korosi itu ini sangat bisa dikatakan lambat. Oke? Kemudian kita masuk selanjutnya, ini keberadaan jet motor. Kalau ada yang diperhatikan pada mesin genset itu kan di sana kan ada proses pengisian bahan bakar. Setelah diisi bahan bakarnya kan tumpah di samping mesinnya. Maka jet motor ini juga akan mempengaruhi atau bisa menyebabkan korosi. Walaupun minyak itu merupakan salah satu anti korosi, tetapi kalau sudah ada jet motornya akan terjadi juga korosi. Oke, kemudian selanjutnya faktor penyebab yang selanjutnya kontak dengan elektrolit. Kontak ini hampir sama dengan uap air tadi, namun ini berhubungan langsung dengan air. Contohnya pada air laut, permukaan papan ini yang kontak dengan air, kemudian yang tidak terkena dengan air sangat berbeda. Maka lebih cepat terkorosi yang kontak dengan air, kemudian yang di atas yang terkena dengan ombaknya. Oke, kemudian selanjutnya kita perhatikan faktor penyebab korosi yang terakhir, ini temperatur. Ini pada boiler pesawat. Kalau ada yang pernah memperhatikan boiler pesawat itu, di sini yang diakibatkan daripada temperatur. Ini berubah wujudnya kan, berubah bentuknya. Yang tadinya di sini berwarna kecoklatan, di sini sudah berwarna kemerahan. Ini sudah terkorosi akibat daripada temperatur tinggi. Oke, sampai di sini ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang mau bertanya? Jadi kita masuk ke jenis-jenis korosi. Coba perhatikan, sebenarnya ada 9 jenis korosi. Namun di sini hanya saya bahas hanya 5 saja yang sering terjadi dan akan digunakan pada proses teknik pelapisan logam. Coba yang pertama diperhatikan, korosi merata atau uniform corrosion. Nah, ini korosi merata ini pada permukaan logam itu korosi sama juga yang permukaan tadi, yang permukaan halus dengan kasar. Di sana kalau dia kasar dia akan uniform, korosi permukaannya merata dia. Sementara kalau dia permukaannya rata, itu terjadi nanti akan pitting korosi. Korosi hanya di beberapa tempat saja. Tapi kalau permukaannya kasar tadi, uniform corrosion. Kemudian selanjutnya coba perhatikan yang kedua, ada korosi celah. Ini korosi celah ini terjadi pada baut. Ada nanti plat yang mau dihubungkan. Kemudian antara plat ini di sana ada celah rongga udara, di sana terjadi sering korosi. Kemudian yang selanjutnya korosi galvanik. Ini korosi galvanik ini terjadi pada antara dua logam yang berbeda. Galvanik ini maksudnya nanti ada seng, kemudian aluminium. Berbeda dengan beda potensial ini dihubungkan tanpa ada proses penyekatan, maka kan terjadi korosi di sana. Oke, selanjutnya sana ada korosi sumuran ataupun pitting corrosion. Sama juga yang saya jelaskan tadi. Pitting korosi ini sering terjadi pada permukaan yang rata, namun tidak dapat diperhatikan ataupun dianalisa dengan secara kasat mata. Pitting korosi ini sangat kecil. Ini menggunakan mikroskop baru bisa diperhatikan. Oke, jadi pada proses korosi yang paling ditakutkan adalah pitting korosi. Oke, nanti masalah daripada bentuk dan jenisnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya, pada pertemuan minggu depan ya. Kemudian yang terakhir ada korosi batas butir. Jadi
adik-adik juga pada mata kuliah untuk pengecoran, di pengecoran logam itu berbeda daripada jenis materialnya itu, maka pada batas butirnya juga akan mempengaruhi nanti. Di batas butirnya di dalam logam itu tersebut bisa mempengaruhi daripada korosi. Di sana ada vakansi atau kekosongan, jadi ada udara yang masuk ke sana ya. Oke, sampai di sini. Ada yang terakhir, yang ini tentang proses pencegahan korosi. Ada beberapa bagaimana cara mengatasi korosi. Namun yang akan kita bahas di sini hanya tentang coating. Bagaimana caranya? Yang pertama adalah electroplating. Electroplating menggunakan NiCr atau nickel chrome. Kemudian yang selanjutnya ada menggunakan diamond carbon. Di sana menggunakan uap nanti karbon yang diuapkan dengan tekanan ataupun temperatur tinggi. Kemudian selanjutnya ada thermal spray. Jadi nanti adik-adik setelah sudah memahami daripada jenis korosinya, kemudian apa penyebab dari korosi itu, adik-adik nanti bisa mengatasi dengan menggunakan coating ataupun teknik pelapisan logam. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, silakan. Seperti yang saya tadi, korosi itu hanya bisa diperlambat dan diatasi dengan cara mengatasinya. Jadi suatu nanti ada seseorang atau apa yang menemukan korosi itu bisa dihentikan, karena itu apakah kemungkinan itu terjadi atau tidak? Oke, sudah. Korosi sampai kapanpun tidak akan pernah dihentikan laju korosinya. Oke. Namun kalau istilahnya gini, menghentikannya kan ada punya benda ini atau sampel supaya jangan terkorosi disimpan di gel. Tahu gel? Kalau adik-adik pernah memperhatikan sepatu ataupun tas yang bermerek itu kan ada gel di dalam supaya jangan korosi, supaya jangan rusak kan ada kan? Itu juga ada nanti dibuat dalam tungku ataupun di dalam panci kaca itu dimasukkan ke dalam, itu tetap terkorosi juga, tetapi lebih lambat dia, lebih lambat proses. Oke, sama juga umur tidak akan bisa dibuat tetap muda, namun tetap bisa dibuat proses penuaannya lebih lambat, karena umur kan akan tua nanti ke depan. Sama juga gitu, akan tetap terkorosi namun prosesnya lebih lambat. Yang biasanya per tahun itu hanya sekitar 0,5 inch per tahun, bisa dibuatnya 0,1 atau 0,01. Prosesnya diperlambat. Oke, paham? Oke, baik adik-adik. Jadi sebagai kesimpulan kita perkuliahan kita hari ini, bahwasanya adik-adik juga harus tahu dulu penyebab korosinya itu bagaimana, apa yang penyebab korosinya. Kemudian yang kedua harus tahu jenis-jenis korosinya. Setelah tahu nanti jenis-jenis korosinya, baru adik-adik harus bisa bagaimana cara mengurangi laju korosinya. Oke, jadi sebagai penutup perkuliahan kita hari ini cukup sampai di sini. Oke, baik. Terima kasih adik-adik. Sampai jumpa minggu depan.